Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kawan-kawan farmasi, balik lagi nih dengan salah satu program kerja BMF Farmasi Universitas Jember, yaitu Podcast Indikasi. Di mana pada podcast ini kita akan membicarakan isu-isu kefarmasian terbaru dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Izati Duayani yang akan menjadi host menemani teman-teman dalam acara podcast kali ini. Di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada podcast kali ini kita akan membicarakan isu kefarmasian terbaru yang pada saat ini itu lagi rame banget nih dengan isu anak muda yang menjalani terapi cuci darah, di mana dalam pemikiran kita itu cuci darah pastinya mengalami gagal ginjal yang ternyata dalam pemikiran kita dialami oleh pengidap usia lanjut begitu. Nah, pada podcast ini kita akan membahas nih dengan topik maraknya anak yang menjalani hemodialisis, apakah benar efek samping obat masih terjadi? Oke, selanjutnya mari kita sambut narasumber yang akan menemani kita pada acara podcast kali ini, yaitu Ibu APT Dita Evi Aryani, S-Farm M-Farm Clean. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Fadila. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kabarnya hari ini luar biasa sekali ya, saya sehat walafiat dan bisa hadir di acara kali ini. Oke, apakah Ibu sudah siap nih untuk menemani acara podcast pada kali ini begitu? Siap, saya siap untuk menemani Kak Fadila pada acara podcast hari ini. Oke, seperti yang sudah saya bicarakan kepada teman-teman ya tadi Bu, di mana ada salah satu berita yang menurut saya itu menarik perhatian dari saya. Gimana kalau misalnya ternyata sekarang ini banyak anak SMA, SMP, bahkan SD begitu yang ternyata menjalani terapi cuci darah. Mereka menceritakan kalau misalnya mereka itu menjalani cuci darah setiap bulan, yang menandakan kalau mereka itu mengidap gagal ginjal pada usia dini begitu. Nah, menurut Bu Dita nih, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa booming pada saat ini begitu? Kenapa tidak terjadi pada zaman dulu, sejak dulu begitu Ibu? Oke, sebenarnya kalau kita mau ngomong itu baru terjadi pada hari ini, sebenarnya itu salah ya Mbak ya, karena untuk gangguan ginjal sendiri itu sudah terdeteksi pada tahun 1827, jadi memang sudah lama ya. Kalau terkait kenapa kok boomingnya itu baru sekarang, itu mungkin bisa kita hubungkan dengan kemajuan teknologi. Nah, seperti sekarang kan orang mudah sekali untuk klik and share ya, untuk update status ataupun apa gitu ya terkait dengan kesehariannya mereka. Nah, kebetulan yang saat ini booming ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, itu adalah adanya peningkatan angka gagal ginjal akut pada anak yang setelah diselidiki itu ternyata sebagai akibat penggunaan bahan obat ya, paracetamol ya, yang ternyata itu tercemar oleh diethylene glikol. Seperti itu. Oke, dari video yang saya lihat juga ya Bu, mereka menceritakan kalau mereka itu menjalani terapi cuci darah selama 3 tahun atau bahkan ada yang sampai 5 tahun, di mana pada saat itu mereka itu masih kanak-kanak begitu. Nah, dari Bu Dita nih, apakah ada komplikasi yang terjadi jika terapi cuci darah ini dilakukan pada anak-anak? Oke, sebenarnya kalau masalah komplikasi itu ya baik dilakukan pada anak ataupun pada orang dewasa itu sebenarnya ada komplikasi. Nah, salah satu komplikasinya itu terjadi pendarahan itu juga bisa, atau mungkin terjadi juga reaksi gatal-gatal juga ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap perlakuan atau tindakan yang dilakukan itu pasti akan ada reaksi. Kalau yang cuci darah itu kalau nggak tidak seimbangan elektrolit itu bisa juga terjadi pendarahan. Nah, seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai ada gangguan di irama jantungnya. Nah, itu adalah salah satu komplikasi ya, atau efek sampingnya ketika dilakukan hemodialisa. Oke. Tadi kan Bu Dita juga menjelaskan ya terkait beberapa tahun yang lalu itu ada peningkatan data gagal ginjal akut pada anak begitu. Nah, pada saat ini kan juga terjadi begitu itu. Apakah ada faktor yang sama begitu dari peristiwa ini dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu?
Oke, kalau memang secara normal ya yang sempat saya baca itu memang kalau pada kondisi normal itu memang ada peningkatan 1 sampai 2 anak yang mengidap gagal ginjal baru ya, gagal ginjal akut pada per bulannya. Tetapi kalau kemarin yang karena keracunan, karena ethylene glikol ataupun diethylene glikol itu kan serentak ya, sehingga dalam 1 bulan itu dia sampai ada 35 kasus. Nah, sebenarnya yang perlu disadari adalah penyebab gagal ginjal kalau pada anak itu memang macam-macam ya. Salah satunya itu memang kelainan bawaan ya ketika dia itu lahir. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa juga karena adanya infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar pada anak. Nah, selain itu yang jumlahnya lebih kecil lagi itu terjadi karena genetik. Jadi memang penyebabnya itu banyak banget ya. Terus ini juga kalau pada anak-anak ya itu kan untuk saat ini ya sesuai dengan perkembangannya ada juga peningkatan jumlah anak ya yang menderita penyakit diabetes ataupun penyakit hipertensi. Nah, itu juga bisa menyumbang salah satu kejadian kok ada peningkatan jumlah penderita gagal ginjal. Nah, seperti itu, Kak. Oke, di video yang pernah saya lihat juga ya Bu, ada beberapa ibu nih yang memberikan konsultasi begitu di media sosial di mana pada susu formula begitu ada salah satu senyawa gula yaitu maltodextrin yang ternyata itu ada di komposisi yang tinggi di susu formula tersebut. Nah, apakah senyawa gula ini itu bisa menyebabkan diabetes sampai gagal ginjal pada anak, sedangkan susu formula ini itu dipakai bisa bertahun-tahun begitu dalam jangka waktu yang lama? Nah, ini terkait dengan maltodextrin ya, memang maltodextrin ini merupakan salah satu polisakarida ya, yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi maltodextrin ini nggak hanya ada pada susu, tapi pada biskuit ataupun pada makanan ringan lainnya itu memang ada. Nah, sebenarnya bahan ini itu tidak berbahaya, asalkan penggunaannya itu sesuai dengan batas ambangnya. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga. Nah, seperti itu. Nah, yang ditakutkan itu kan dia terkandungnya tuh pada macam-macam ya, ada pada susu, ada pada biskuit dan pada bahan-bahan makanan ringan lainnya yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, yang dikhawatirkan kita nggak bisa nih menghitung sebenarnya berapa banyak maltodextrin yang dikonsumsi anak itu setiap harinya. Jadi kalau misalnya dalam penggunaannya itu normal-normal saja, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting harus dinotis ya sama para ibu itu adalah ketika dia memberikan makanan ringan yang seperti ini pada anak-anak, dia harus mengecek komposisi gizinya itu seberapa banyak maltodextrinnya, kemudian seberapa banyak sukrosanya. Nah, karena memang untuk karbohidratnya yang ada pada makanan-makanan seperti itu bisa terdiri jadi beberapa macam polisakarida, itu perlu diperhatikan. Di video lain juga nih Bu, ada yang lebih menarik perhatian lagi di mana itu tentang minuman berkolagen. Nah, dari brandingnya sangat baik nih. Padahal minuman berkolagen itu katanya kandungan gulanya sangat tinggi ya Bu. Nah, terus sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak aware begitu terhadap kandungan gula yang tinggi. Mereka lebih mencari manfaat lain dari minuman berkolagen, yaitu kolagennya itu sendiri begitu. Di mana kolagen ini itu dipercaya dapat membuat kulit wajah itu elastis begitu, dijadikan sebagai skincare kata mereka. Nah, dari kasus ini itu apakah apoteker ini punya ikut andil begitu dalam masalah seperti ini, di mana katanya itu minuman berkolagen itu katanya termasuk ke dalam skincare begitu Ibu. Oke, kalau kita ngomong ke arah masalah skincare ya, kita masukkan lagi ke definisi dari skincare. Nah, skincare itu adalah bahan-bahan atau produk ya yang digunakan sebagai perawatan tubuh. Nah, salah satunya memang yang booming ya akhir-akhir ini memang kolagen. Nah, yang perlu kita ketahui terkait dengan kolagen ini itu adalah bagaimana bentuknya. Karena kolagen ini kan ada yang dia dimasukkan ke dalam krim, ada juga yang digunakan sebagai minuman. Nah, kalau sebagai minuman pastinya kan ada tambahan bahan-bahan yang lain. Salah satunya adalah pemanis dan juga perasa supaya dia rasanya lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, terkait dengan kandungan gulanya, saya rasa tetap ya balik lagi ke yang pertama tadi, kita harus ngecek berapa kandungan gulanya. Karena memang kita harus sadari bahwa gula ini juga salah satu bahan kimia ya yang bisa mempercepat terjadinya proses penuaan dini juga. Nah, jadi kalau mau mengkonsumsi yang seperti itu, perhatikan dulu dia kolagennya itu dari mana, apakah kolagen ikan atau dari bahan-bahan lain yang non ikan. Nah, untuk mereka yang alergi dengan ikan ini harus aware nih, karena apa? Karena kalau dia alergi ikan, dia mengkonsumsi kolagen yang asalnya dari ikan ya atau marine kolagen,
itu dia bisa terjadi reaksi alergi yang bisa jadi lebih berbahaya daripada manfaat yang akan dia dapatkan ketika dia mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kandungan gulanya. Gula kan memang nggak bagus ya, terlalu kalau dikonsumsi terlalu banyak. Tetapi selama itu masih ada dalam batas normal ya, atau ADI ya, biasanya acceptable daily intake, itu masih tidak berbahaya, nggak masalah. Kecuali kalau memang kita sudah minum kolagen, kemudian gula pasirnya juga kita banyak, habis jus dan lain-lain ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga, karena kita secara kesehatan ya, yang baik itu memang makanan yang kita konsumsi itu harus makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, keseimbangan ini yang perlu kita jaga. Seperti itu. Balik lagi nih Bu, dengan kasus gagal ginjal yang terjadi pada anak beberapa tahun yang lalu begitu, yang sangat booming. Nah, di mana itu saya masih penasaran ya Bu, mekanisme suatu obat itu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Apakah dengan dosis maksimum yang sekali diminum itu ginjal kita itu sebenarnya sudah rusak, atau dengan dosis maksimum dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan baru menyebabkan gagal ginjal begitu, kerusakan ginjal. Oke, kalau terkait dengan obat yang bisa menginduksi gagal ginjal itu tergantung dari tipe-tipe obatnya. Karena memang obat ini tidak semua punya efek merusak ke ginjal, karena tergantung juga nanti metabolismenya dia lebih dominan di mana. Apakah lebih dominan di ginjal ataukah lebih dominan di hepar. Nah, untuk contoh obat-obatan yang sifatnya merusak ginjal ya, misalnya seperti antibiotik aminoglikosida ya, itu sering sekali terjadi ya. Nah, itu bisa merusak ginjal karena dia bisa mengganggu fungsi mitokondria yang berfungsi untuk pengatur sel-sel pengatur energi yang ada di daerah sel-sel ginjal. Nah, itu dia bisa mengganggu fungsi mitokondria tersebut. Kemudian dia juga bisa mengganggu di transport tubular. Bahkan juga bisa meningkatkan radikal bebas. Nah, itu yang berbahaya. Karena apa? Karena ketika ada radikal bebas di sana, maka dia akan berusaha stabil dengan mengikat protein-protein yang ada pada sel-sel ginjal. Ketika ini dilakukan, maka akan terjadi denaturasi atau kerusakan protein. Akibatnya apa? Di ginjal tadi itu akan banyak terjadi perlukaan. Nah, akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Itu kalau salah satu contohnya itu pada antibiotik aminoglikosida tadi. Nah, kemudian ada juga obat penghilang nyeri ya. Kalau obat penghilang nyeri itu biasanya dia mengganggu di proses hemodinamiknya terkait dengan produksi dari prostaglandin. Nah, padahal prostaglandin ini dia juga bisa berfungsi untuk meningkatkan perfusi atau aliran darah ke ginjal. Jika kalau konsumsi ini dalam jangka waktu yang lama gitu ya, maka nanti efek sampingnya itu bisa juga terjadi gagal ginjal. Tuh, kemudian seperti kalau yang paracetamol itu dia bisa menyebabkan adanya peradangan di daerah nefronnya. Sehingga kalau peradangan ini tetap terus-menerus terjadi ya, dan itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka bisa terjadi fibrosis ataupun ada luka pada ginjal itu sendiri. Nah, jadi nggak hanya terkait dosis juga ya, tapi juga terkait juga dengan lama paparan. Jadi memang ada banyak faktor kenapa obat itu kok pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Seperti itu. Oke. Kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal pada anak begini itu apakah ada gejalanya ya, Bu? Gejalanya ya. Kalau gejala gagal ginjal ini ya sebenarnya pada orang dewasa ataupun pada anak-anak itu sebenarnya serupa ya. Karena apa? Karena fungsi ginjal pada orang dewasa ataupun pada anak-anak itu sebenarnya sama-sama berfungsi untuk mengatur hemodinamik air dan juga mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita lewat sekresi tadi itu. Nah, kalau gejalanya, kalau misalnya itu gagal ginjalnya itu masih pada tahap awal itu tidak terlalu tampak gejala. Tetapi kalau sudah cukup berat, itu gejala yang umum terjadi pada anak itu adalah ada bengkak, Mbak. Bengkaknya itu bisa di daerah mata, bisa di daerah perut ataupun di daerah tangan. Nah, bengkaknya ini khas sekali ya. Jadi untuk bengkak pada pasien dengan gagal ginjal itu biasanya kalau bengkaknya itu ditekan, nanti itu dia akan muncul cekungan, dan ini dia lama sekali untuk bisa kembali ke keadaan kulit yang semula. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian gejala yang pertama, kemudian gejala yang kedua bisa juga anak ini itu tidak bisa buang air kecil. Jadi dalam seharian atau dalam seharian itu dia tidak mengeluarkan urin sama sekali. Kemudian gejala lainnya kalau ternyata dia masih bisa berurin ya, urinnya tadi itu bisa berbuih ya, ada buihnya atau ada busanya seperti itu.
Bahkan kadang ada juga ini ada darahnya. Kalau dilihat dari warnanya, kalau warna urin kan sebenarnya yang normal itu mulai warna putih ya sampai arah ke kuningan ya. Nah, kalau misalnya di situ warnanya itu merah, ada darah bahkan sampai ke arah gelap ya, coklat gitu ya, berarti itu sudah mengindikasikan ada darah dalam urinnya. Nah, adanya darah dalam urin itu juga mengindikasikan adanya kerusakan ginjal. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau gejala lainnya ya bisa mual, muntah, lemah, letih lesu seperti itu. Kemudian ini juga kalau pada anak-anak kan kadang dia mengeluhnya kan juga agak susah ya. Kadang dia nggak paham dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Kadang dia kan cuma bisa nangis ya. Itu bisa dilihat juga apakah pada anak ini berat badannya terus menurun serta ada pertumbuhannya dia yang terhambat enggak. Karena kalau misalnya dia berat badannya turun, pertumbuhannya itu ada yang terhambat, bisa jadi ada gangguan di ginjalnya dan ini perlu diperiksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis ya, apakah memang pada anak ini itu memang ada kerusakan ginjal. Oke. Dengan penanganan yang lebih cepat, lebih dini begitu Ibu, apakah bisa mencegah seorang anak itu menjalani cuci darah begitu, tidak sampai menjalani cuci darah begitu? Nah, jadi terkait dengan gangguan ginjal ini memang ada kalanya dia bisa diobati dengan menggunakan obat-obatan, bisa juga yang harus dihemodialisa. Nah, itu memang tergantung dari urgensinya. Nah, kalau misalnya pada kasus yang gawat ya seperti yang gagal ginjal akut akibat keracunan atau karena apa, itu memang dia indikasi supaya segera dilakukan hemodialisa. Nah begitu juga dengan mereka yang kadar ureum dalam darahnya itu tinggi, itu maka dia mau nggak mau memang harus hemodialisa. Nah untuk hemodialisa ini sebenarnya nggak selalu menjadi pilihan utama untuk pasien dengan gagal ginjal akut. Tapi dilihat dulu penyebabnya itu apa gagal ginjalnya akut itu. Kalau memang kondisinya itu masih bisa terkontrol dengan hidrasi dan lain-lain atau mungkin penggunaan antioksidan ya itu mungkin masih bisa teratasi, maka dia nggak perlu melakukan hemodialisa. Tapi kalau pada pasien dengan gagal ginjal kronis ya terutama pada mereka yang end stage ya yang sudah ke arah stadium akhir di mana fungsi ginjalnya itu mungkin tinggal 10-20%, itu memang mereka harus rutin menjalani hemodialisa. Ada yang tiap 2 minggu sekali, tiap 1 minggu 2-3 kali, itu juga ada tergantung dari keparahan gejala dari keparahan penyakit ginjal, stadium penyakit ginjalnya seperti itu. Oke. Tadi kan sudah disebut nih gejala-gejala apa saja pada penderita penyakit ginjal begitu. Nah, selanjutnya ini adalah upaya apa dari kita semua begitu agar terhindar begitu dari penyakit ini, Bu. Dari individu dan juga dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya begitu. Nah, jadi terkait dengan pencegahan ya supaya kita itu tidak mudah terserang gagal ginjal ya, yang pertama dilakukan adalah 1, jaga asupan cairannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menjaga aktivitas fisik ya. Kemudian yang ketiga makan makanan yang sehat sesuai kebutuhan. Nah, kalau bisa ini hindari makanan-makanan asin karena maksimal itu sehari kan kita boleh mengkonsumsi garam paling tidak 1 sendok teh. Kemudian hindari juga menggunakan obat-obatan sembarangan tanpa konsultasi ke apoteker atau ke dokter. Nah, yang sering ini terjadi ini Mbak, kalau misalnya kita sakit gigi ataupun kita pusing. Nah, kita kan ada juga nih kita bisa konsumsi asam mefenamat atau aspirin ya, di mana kedua obat ini kalau penggunaannya itu tidak tepat juga ya dan juga digunakan dalam jangka waktu yang lama, selain efek samping di saluran cerna seperti daerah lambung ya, itu bisa juga menyebabkan gangguan di ginjalnya. Kemudian kalau kita memang sudah punya penyakit sebelumnya seperti penyakit hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes mellitus, maka yang perlu kita kontrol adalah kedua kondisi penyakit ini. Jadi kalau misalnya kita punya hipertensi, kita rutin kontrol ke dokter dan minum obatnya. Begitu juga dengan mereka yang menderita diabetes mellitus, kita juga harus rutin kontrol ke dokter dan minum obatnya. Nah, seperti itu Mbak. Oke, kalau misalnya dari pemerintah nih Bu, upaya mereka itu bisa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu bagaimana? Oke, kalau pemerintah ya, kalau misalnya kita kontennya ke pemerintah yang bisa dilakukan sebenarnya lebih ke arah edukasi, ke arah promosi kesehatan. Mungkin ya bisa dilakukan dengan membagikan selebaran-selebaran ya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ginjal itu. Kemudian kalau nggak salah di Indonesia itu juga sudah ada kok Mbak, kayak semacam hari-hari peringatan untuk hari ginjal se-Indonesia apa sedunia gitu loh, yang dilaksanakan tiap
11 Maret kalau nggak salah. Itu juga bisa dilakukan lewat upaya-upaya promosi kesehatan seperti itu. Karena kan kalau misalnya itu sudah terjadi sampai ke arah gagal ginjal, itu kan sudah kita bisanya kan hanya meningkatkan kualitas hidupnya, tapi nggak untuk pencegahan kan sudah nggak bisa. Nah, sehingga lebih baik kalau yang dilakukan pemerintah ya selain mengobati, dia juga harus memberikan edukasi kepada masyarakatnya supaya pencegahan terhadap supaya kita nggak sampai ke arah penyakit gagal ginjal itu juga bisa dilaksanakan. Oke, teman-teman, pernyataan dari Bu Dita tadi itu juga merupakan pertanyaan saya terakhir begitu. Nah, dari Bu Dita nih ada pesan atau apa begitu untuk teman-teman yang menonton acara podcast kita begitu, Ibu? Kalau pesan saya sih yang pertama ya, jangan lupa untuk menyayangi ya dan juga menjaga tubuh kita masing-masing dengan cara apa? Dengan cara makan yang sehat, kemudian lakukan olahraga ya secara rutin ya, dan juga jangan lupa ini kesehatan mental itu juga penting sekali untuk kita jaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenali diri kita. Jadi ada kalanya tubuh kita ini sudah lelah ya. Dan itu kalian harus berhenti ketika tubuh sudah memberikan sinyal dia lelah, kalian maka harus berhenti untuk beraktivitas istirahat yang cukup. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali karena telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di balik layar membantu acara podcast pada kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata begitu. Sekian podcast pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.